Saya mulai share screen ya. Oke. Screen saya sudah masuk. Segini aman nggak? Kelihatan nggak sama semuanya? Sudah kak. Kecil ya. Saya slideshow aja berarti ya. Gini aja ya. Iya kak, ya. Fullin aja ya. Oke. Oke. Kita mulai. Untuk pertemuan pertama ini, saya kemarin sangat-sangat mohon maaf buat kendala teknisnya ya. Belum sempat ngobrol banyak sama kalian, belum sempat sharing tentang akuntansi, terus kendala-kendala kalian seperti apa. Saya mohon maaf banget. Tapi mungkin setidaknya kalian kalau misalkan udah lihat video yang pertemuan pertama kelas online volume 7, di situ ya banyaklah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang memang seputar kendala-kendala yang sering dihadapi sama mahasiswa-mahasiswa baru akuntansi. Nah, kebanyakan saya bahas sekilas dulu mungkin untuk kendala-kendala itu. Mahasiswa-mahasiswa akuntansi itu meskipun sudah semester ada di tingkat 3, berarti semester sekitar 5-6, bahkan yang sudah mau skripsi pun kadang pengantar akuntansinya itu kurang memahami. Karena apa? Kendalanya satu, kadang ada di dosen, kadang ada di mahasiswa. Kendalanya itu, kalau di dosen mungkin dosennya kurang memberikan pemahaman yang lebih detail terhadap tujuan dari pembelajaran akuntansi itu sendiri. Kemudian kalau kendala dari mahasiswa, yaitu tadi misalkan mahasiswanya kurang dari segi minatnya karena ngerasa salah jurusan masuk akuntansi itu. Apalagi yang awalnya sekolahnya jurusan IPA, terus tiba-tiba kuliahnya ada di soshum kan, di akuntansi, udah patah semangat, bahkan udahlah nggak apa-apa jalanin aja. Tapi padahal selama kita bisa memperbaiki, kemudian selama kita ingin mempunyai tujuan di akuntansi, ingin bisa, itu pasti bisa. Dan sudah dibuktikan sama rekan-rekan kalian di volume-volume sebelumnya. Volume 1 sampai volume 7. Volume 7 sih baru mulai sekarang tuh udah mau pertemuan 7. Volume 7 tuh. Kalau volume sekarang, volume 8 baru netes banget kemarin di hari Minggu ya, pertemuan pertama. Sekarang pertemuan 2. Nah, kita buka dulu mindset tentang akuntansinya gitu. Coba tes suara kalian, coba saya mau dengar. Oke, sip, aman kalau ada ya. Oke. Sekarang kita mulai ya. Nah. Oke. Saya minta satu orang buat baca ini. Saya tunjuk aja ya siapa ya. Bentar. Siti Kartika tolong baca statement ini yang ada di layar. Siti Kartika. Kak Siti. Yang mana kak? Ini yang ini. Nggak ada itunya. Nggak ada apanya. Ada nggak? Baru bergabung. Dia baru gabung kak. Angga aja deh, Angga. Yang ngerti apa tuh boy? Coba. Kita mulai pembelajaran berarti kita mulai memperhatikan apa yang kita bahas malam ini ya. Coba untuk statement ini di kalian sudah muncul PowerPoint ini? Sudah. Coba saya minta satu orang tolong dibacakan. Sudah kak. Oke, tolong dibacakan oleh satu orang. Siapa yang mau? Sudah kak. Sukarelawan. Saya kak. Boleh, silakan. Saya boleh serah. Boleh Kak Lilis? Aku yang bacain ya kak. Boleh, silakan.
dan mengklarifikasikan, mengolah, mengklasifikasikan, dan menyajikan data transaksi. Mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai Hilang Kak suaranya. serta berbagai oke. Delis kurang yang mana tuh? kurang ini ya. Serta berbagai Mm-mm. aktivitas. Oh, sinyalnya mungkin ya, Kak ya? Iya, sinyal Lilisnya mungkin ya kurang stabil mungkin. Coba saya mau Alicia aja. Alicia tadi suaranya bagus nih. Alicia, apa ya bacanya? Alicia, Mai. Ulang dari awal apa gimana Kak? Ulang dari awal aja biar enak. Kalau ngelanjutin kan gak enak. Oke, akuntansi secara umum pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Oke, terima kasih Alicia Mai. Nah, sekarang kita bedah ya. Sama. Sekarang kita bedah nih. Dalam perspektif atau dalam pengertian akuntansi itu, sebetulnya kita udah bisa mengetahui bahwa akuntansi itu jurusannya kemana, tujuannya kemana, terus prosesnya seperti apa. Di pengertian aja tuh udah ketahuan sebetulnya. Tapi terkadang kita kelemahan kita sebagai mahasiswa sedikit memandang bahwa pemahaman teori akuntansi itu kurang penting. Kalau saya lihat dari berbagai masalah yang saya temui di mahasiswa privat akuntansi lainnya yang masuk ke kelas saya gitu. Nah, kemudian di dalam pengertian akuntansi ini tuh sudah jelas bahwa secara umum akuntansi itu merupakan suatu proses mencatat. Itu yang pertama. Clue yang pertama itu mencatat. Yang kedua meringkas. 3 mengklasifikasikan. 4 mengolah. Lalu terakhir menyajikan data transaksi. Nah, kita bedah nih satu persatu. Dari proses mencatat. Dalam proses akuntansi, ketika ada seseorang yang menyebutkan akuntansi, saya tanya, bayangan kalian apa ketika ada orang yang menyebutkan akuntansi? Atau gini aja, saya tanya, akuntansi itu apa sih menurut kalian? Satu kata aja yang kalian bayangin, apa tentang akuntansi? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan. Di depan ya. Oke, siap. Sedikitnya sudah tergambar bahwa akuntansi tujuan umumnya membuat laporan keuangan. Nah, dalam tujuan tersebut, gak mungkin kita mencapai suatu tujuan tanpa adanya proses. Dalam penyajian laporan keuangan pun sama. Tidak serta-merta ketika kita ingin membuat laporan keuangan tanpa proses, langsung aja jadi 5 laporan keuangan. Bisa jadi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, catatan atas laporan keuangan sama catatan laporan arus kas ya. Nah, nggak bisa kita langsung membuat 5 laporan keuangan tersebut tanpa adanya proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah. Tanpa ada proses tersebut nggak akan bisa kita menyajikan laporan keuangan. Nah, dari proses ini dirangkum atau disimpulkan dalam bentuk siklus akuntansi perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, manufaktur. Karena kan jenis perusahaan ada 3, jasa, dagang, sama manufaktur. Dan yang kita pelajari di kelas ini adalah siklus akuntansi perusahaan jasa untuk dasarnya. Karena kelas ini dikhususkan untuk untuk mahasiswa baru atau pemula di akuntansi. Tapi ternyata selain mahasiswa ada juga yang sudah kerja,
ada juga yang mau lanjut profesi akuntansi, ada yang sudah S2, itu ikut ternyata di kelas ini karena memang setelah ditelusuri pemahaman dasar itu perlu sampai kapanpun ketika kita masih ada di ruang lingkup akuntansi, ternyata seperti itu. Maka nggak heran selain mahasiswa baru ada mahasiswa-mahasiswa yang lama gitu ya ikut juga di kelas ini. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar aja, nggak ada senior nggak ada junior, kita tujuannya sama, mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa di kelas volume 9 ini. Nah, kita balik lagi ke materi. Pertama nih, di akuntansi itu prosesnya mencatat itu outputnya berupa dokumen transaksi atau berupa jurnal. Jadi dari dokumen transaksi kita catat ke dalam jurnal. Jurnalnya jurnal apa? Bisa jurnal khusus, bisa jurnal umum. Kalau di perusahaan jasa hanya ada jurnal umum saja. Kalau jurnal khusus itu adanya di perusahaan dagang sama manufaktur. Belum ke jurnal khusus kita. Cukup pemahaman dasar tuh di jurnal umum aja dulu. Karena untuk jurnal khusus itu hanya mengikuti, beda format aja. Untuk sistem debit kreditnya tuh sama. Nah, kemudian setelah proses mencatat, kita menghasilkan output berupa jurnal umum, lalu langsung ke proses meringkas. Di proses meringkas ini kita akan membuat yang namanya buku besar. Kita ringkas ya. Setelah kita ringkas dan mengklasifikasikan, nanti ada outputnya berupa neraca saldo. Nah, neraca saldo tersebut, baik itu neraca saldo sebelum atau sesudah penyesuaian, itu akan kita olah menjadi dasar perhitungan untuk laporan keuangan yang 5 tadi. Nah, kemudian sekarang sebelum kita ibaratkan menyajikan laporan keuangan itu kan kita mengolah dulu tuh, mengolah yang namanya angka-angka, mengolah akun-akun. Ilmu yang harus kita kuasai atau pondasi yang harus kita punya, yang harus dikuatkan adalah dari segi pemahaman aturan debit kredit dan aturan penggunaan akun. Kalau di siklus akuntansi cukup memahami prosesnya saja, tapi yang paling fundamental atau yang paling penting itu di jurnal umum. Ibaratnya nih, Vina Alfiah tuh mau bangun rumah, tapi kalau pondasinya kurang kuat, setinggi apapun rumahnya pasti roboh juga apabila terkena guncangan gitu yang dahsyat ya. Nah, ilmu akuntansi pun sama, apabila dasarnya kurang kuat, ketika disajikan materi-materi baru yang lebih tingkatannya lebih tinggi, itu pasti agak ngelag otak tuh karena pemahaman dasarnya kurang kuat. Apa buktinya? Ya buktinya kalian aja, misalkan sekarang udah semester berapa tapi pemahaman dasar akuntansi belum paham, ketika disajikan materi yang lanjutan aja, akuntansi keuangan lanjutan misalkan, terus bahas laporan keuangan konsolidasi, terus bahas laporan keuangan antara perusahaan cabang dengan perusahaan pusat, itu pasti nggak akan nyambung apanya, pembahasannya. Dosen ngebahas kemana, kita masih tertinggal, aduh ini tuh apa maksudnya ya, bahkan seperti itu gitu. Kemudian selanjutnya nih, setelah kita memahami siklus akuntansi, dari setiap tingkatan itu mempelajari materi-materi yang lebih mengerucut. Jadi di semester 1, semester 2 biasanya pengantar akuntansi 1 sama pengantar akuntansi 2. Tapi prosesnya atau yang dipelajarinya tuh masih itu aja sebetulnya. Cuman ya itu tadi, kendalanya ada di pemahaman dasar yang kurang. Jadi sehingga kita menganggap akuntansi itu sulit untuk dipahami, padahal kitanya yang sulit untuk mau memahami. Itu masalahnya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Tadi dari mulai proses penjurnalan sampai ke membuat laporan keuangan. Tujuan kita harus di set up dulu nih, harus disetting dulu. Tujuan kita belajar di kelas ini adalah harus bisa membuat laporan keuangan.
sendiri, tanpa nyontek-nyontek lagi, tanpa lihat-lihat catatan lagi. Minimal bisa mengoreksi kesalahan sendiri nanti apabila pada saat proses pembuatan laporan keuangan terjadi ketidakseimbangan antara saldo debit dengan kredit, misalkan seperti itu. Langsung aja kita mulai untuk materi selanjutnya nih. Slide selanjutnya. Ini berdasarkan riset diri saya pribadi ya. Kunci sukses belajar akuntansi itu: 1. Hafal konsep dasar akuntansi. 2. Hafal nama-nama akun dalam akuntansi. 3. Hafal siklus akuntansi. Dan yang keempat, sering latihan. Poin 1, poin 2, sama poin 3 apabila dikuasai dan tanpa adanya kegiatan yang keempat ini, tanpa sering latihan, dijamin bakalan lupa lagi. Karena kan cukup sekali ngerasa udah bisa nih, ngerasa udah si paling jago bikin laporan keuangan, tapi nggak latihan-latihan, tetap aja bakal lupa lagi nantinya. Oke, saya bedah dulu di konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi itu yang paling utama adalah aktiva sama dengan hutang tambah ekuitas. Di aktiva, hutang dan ekuitas tidak sesimpel ini. Kalau dilihat dari judul ya, dilihat dari konsep ini kayak yang simple banget, tapi sebetulnya simple banget gitu. Kemudian, bentar ya, saya meler. Kemudian nanti itu kita akan membedah apa aja yang ada di aktiva, hutang, sama ekuitas. Nama-nama akunnya, kemudian penggunaan akunnya. Selanjutnya tata cara posisi debit kreditnya itu seperti apa. Nanti bakalan saya ajarin. Yang terpenting yang harus kalian tahu, konsep ini aja dulu. Minimal aktiva sama dengan hutang tambah ekuitas. Mudah kan ini ngapal tiga kelompok akun ini? Kayak A sama dengan B tambah C. Kalau di matematika kayak gitu. Coba hafal nggak? Ini aktiva sama dengan hutang tambah ekuitas. Saya mau dengar suaranya. Hafal konsep ini? Hafal guys? Apa kak? Hafal, oke. Setelah hafal konsep ini, di materi pertama ini saya nggak akan dulu ngasih materi yang secara detail ya, karena materi pertemuan kita panjang kan, 30 kali pertemuan. Kalau langsung di brek saya kasih pemaparan yang panjang ke lebar kali tinggi, terus kalian bakalan ngebul, nanti otaknya mulek gitu ya. Nah, sekarang saya bawa dulu ke sini, nyantai aja dulu ke klasifikasi akun yang paling utama. Di dalam akuntansi itu ada 2 jenis nama akun, atau ibaratnya mah kelompok lah ya. Ada akun real sama akun nominal di akuntansi itu. Kalau akun real terdiri dari 3 kelompok. Jadi dalam kelompok tuh ada kubunya lagi, ada kelompok dalam kelompok. Yang pertama, akun real. Akun real itu adalah akun yang ada di laporan keuangan neraca, yang mana akun real itu sifatnya bisa dilihat, bisa dirasakan manfaatnya, bisa kita lihat wujudnya juga. Ibaratnya kayak uang lah. Uang tuh bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang ya. Tapi nggak semuanya bisa diterawang, karena ada di aktiva ada yang namanya aktiva tetap. Kemudian di aktiva juga ada yang namanya aktiva lancar. Bukan berarti transparan sama berwujud, bukan seperti itu maksudnya. Tapi kalau di aktiva ada yang namanya aktiva lancar dan aktiva tetap, itu dilihat dari sifatnya. Kalau aktiva lancar, sifatnya itu pemakaiannya habis pakai dan sifatnya liquid. Liquid itu mudah dicairkan kalau dari segi kas lah. Kemudian contohnya ada piutang lagi. Yang kedua aktiva tetap. Di aktiva tetap sifatnya Maaf Kak, mau nanya.
Gimana, boleh? Untuk bahasa sederhananya aktiva apa ya? Aktiva itu harta. Jadi aktiva untuk di akuntansi Oh, iya. itu ada beberapa istilah. Misalkan ya di aktiva. Aktiva itu ada istilah harta, ada istilah aset, ada istilah aktiva. Kalau aktiva itu istilah akuntansi. Kalau harta istilahnya itu bahasa Indonesia. Tapi kalau aset bahasa Inggrisnya gitu. Nah, kemudian kewajiban, di kewajiban juga sama, ada kewajiban, ada utang. Jadi memang berbeda istilah tapi maknanya sama, seperti itu. Selanjutnya tadi balik lagi ya ke aktiva dulu ya. Masih ada yang mau ditanyain nggak, Ayu? Enggak Kak, udah. Udah, oke. Kasih. Siap, sama-sama. Nah, sekarang Kak, ya boleh, gimana? akun real tadi sifatnya apa ya? Akun real itu sifatnya bisa dilihat, bisa dirasakan manfaatnya, kemudian wujudnya berwujud lah, intinya berwujud kalau akun real. Tapi kalau akun nominal itu sifatnya hanya nominal saja, nggak ada wujudnya. Contoh gini lah, misalkan Elni mendapatkan uang, yang paling sederhana tuh Elni mendapatkan uang dari hasil jasa konsultan akuntansi. Misalkan Elni itu seorang konsultan akuntansi, terus melayani klien untuk pembuatan laporan keuangan misalkan. Lalu Elni itu sudah menyelesaikan jasanya dan menerima uangnya dari klien. Nah, dalam jurnal kita akan menggunakan akun real dan akun nominal. Bisa aja akun real dengan akun real, bisa juga akun nominal dengan akun real, seperti itu. Kemudian contohnya tadi ketika Elni mendapatkan uang dari hasil pelayanan jasa, berarti kas bertambah, kemudian pendapatan bertambah, misalkan seperti itu. Nah, otomatis di situ ada akun real dan akun nominal. Akun realnya adalah kas dan akun nominalnya adalah pendapatan, misalkan. Lalu kenapa Kak kok ada akun real dan akun nominal? Karena nanti dalam proses siklus akuntansi, akun yang akan ditutup adalah akun nominal. Akun nominal itu akun yang nggak ada wujudnya. Saya tanya, ketika Elni mendapatkan uang dari hasil pelayanan jasa, kan jurnalnya kas dengan pendapatan. Kira-kira kas itu adalah uang atau pendapatan? Uang itu adalah kas atau pendapatan? Kas atau pendapatan? Belum Uang? mas. Hah? Belum nyampe kak. Belum nyampe, nggak apa-apa. Uang itu Udah ulang, adalah Kak. kas. Pertanyaannya. Uang Udah itu, ulang pertanyaannya, Kak. oke, gini. Ketika Elni menjadi seorang akuntan, kemudian mendapatkan uang dari hasil pelayanan jasanya. Nah, kira-kira uang itu diasumsikannya sebagai kas atau pendapatan bagi kalian? Pendapatan. 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 Ada dua jawaban ya? Pendapatan. Ada dua jawaban ya? Pendapatan. Oke, siap. Pendapatan, Kak. Ada yang jawab pendapatan, ada yang jawab kas. Pendapatan pada kas. Oke. Salah, tapi kas pada pendapatan. Oke. Iya, kebalik maksudnya. Gini. Jadi maksudnya kita harus membedakan akun real dan akun nominal itu ketika sesuatu hal yang kita dapatkan ada wujudnya atau tidak. Kalau ada wujudnya berarti kas tersebut masuk ke akun real, uang tersebut, karena kan uang itu adalah kas, sedangkan pendapatan itu adalah sumber di mana kas itu didapatkan. Jadi ada sebab akibat dalam akuntansi itu. Kalau misalkan sekarang masih belum memahami akun real dan akun nominal itu perbedaannya seperti apa, nanti bakalan ketahuan ketika kita sudah memasuki materi-materi selanjutnya. Nah, untuk sekarang, sementara tugas kalian semua untuk menghafal 5 kelompok akun ini. Saya beri waktu sampai hafal. Nanti setelah ada yang hafal, acungkan tangan atau langsung bilang, Kak, saya sudah hafal
ya. Saya kasih contoh dulu seperti ini cara penghafalannya. Akun real dalam akuntansi ada dua kelompok, akun real dan akun nominal. Untuk akun real terbagi menjadi tiga. Ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Untuk aktiva terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Kewajiban pun sama terbagi dua, kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kalau ekuitas berdiri sendiri. Kemudian ada akun nominal. Kalau akun nominal itu ada pendapatan dan beban. Di dalam pendapatan dan beban itu ada operasional dan non operasional. Teknik penyampaian kalian terserah seperti apa, cuman mudah-mudahan penyampaian saya tadi bisa dipahami. Teknik untuk menyampaikannya seperti itu. Sok saya kasih beberapa menit untuk menghafal, ini mudah lah ya. Sok nanti kalau misalkan sudah hafal, tolong kabarin saya. Siapapun itu boleh ya. Silakan. 5 menit cukup Nggak ada ya. batas waktu kak. 5 menit cukup ya. Halo Kak. Ya, boleh. Cukup kak, cukup kak. Sok silakan. Doang kan ya kak? Ah? Kak mau tanya. Apa doang kak? Iya, ngapal aja. Dewi apa? Tanya apa? Tadi kan kakak kan bilang ngeklasifikasiin aktiva lancar ya. Itu aktiva lancar itu apa aja ya kak kalau boleh tahu tadi tuh? Saya ketinggalan tadi. Oke, untuk rinciannya dari aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban dan ini itu belum saya sampaikan. Oh belum ya? Belum. Oh tadi soalnya saya nyatetnya aktiva tetap itu cuman aset doang sih yang saya tangkap dari pembicaraan kakak. Oke, nanti dilihat aja lagi ya. Nah, jadi gini, untuk rinciannya dari masing-masing kelompok akun ini nanti akan saya kasih rincian daftar akun dari masing-masing kelompok. Tapi untuk sementara saya minta pemahaman pertama untuk dihafal aja 5 kelompok akun ini. Hafal aja, nggak perlu tahu rinciannya dulu. Nanti rinciannya mengikuti. Silakan. Oke deh kamu ngerti. Oke, sama-sama. Mau nyoba. Boleh, silakan Dewi. Maksudnya mau nyoba. Ini kan kalau misalkan dapat gimana? Gimana? Langsung. Ini kakinya ditutup apa gimana? Ditutup dong. Ya mau nyoba itu kak. Oke, sok silakan. Ya. Zahwa ya? Ya, Aku udah hafal. Ya Sok. kak. Jadi akun-akun itu terbagi menjadi 2, ada akun real sama akun apa tuh satu lagi? Kalau yang akun real itu ada terbagi menjadi 3, yaitu ada aktiva, kewajiban sama ekuitas. Oke. Kalau aktiva itu terbagi menjadi 2, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Oke. Sedangkan yang ya terbagi menjadi 2, pendapatan sama biaya, pendapatan operasional dan non operasional, sama biayanya juga operasional dan non operasional. Oke, mantap. Silakan, lanjut. Ada lagi? Aku. Mau kak, mau. Boleh, saya, Kak. Sok. Siapa? Nabila. Siapa kak? Nabila, nanti Klasifikasi akuntansi ada 2, akun real, aktiva lancar, aktiva tetap, terus kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek, terus ekuitas, satu lagi akun nominal, pendapatan operasional, non operasional, dan beban operasional dan non operasional. Oke, mantap. Terima kasih Nabila sama Zahwa tadi ya. Siapa lagi yang mau coba? Aku dong. Boleh. Aku. Boleh. Boleh nggak? Saya kak. Sok. Siapa? Nanti Angga setelah Santi ya. Siapa? Sok, silakan. Aku kak. Angga dulu ya. Santi dulu. Oh, nanti dulu. Santi dulu. Oke. Dalam akuntansi ada yang dalam akuntansi. Oh, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Dalam akuntansi ada yang dinamakan dengan akun-akun. Akun-akun dalam akuntansi terbagi menjadi 2, yaitu akun real sama akun nominal. Akun real yaitu
aktiva terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang kedua ada apa sih yang kedua? Lupa. Apa coba? Bentar. Kewajiban. Oh iya, ada kewajiban atau utang ya. Utang juga iya, utang tetap sama utang lancar juga kan. Yang ketiganya ada ekuitas atau modal. Dalam akun nominal Bentar, ada dua, saya koreksi yaitu dulu. ya. Tadi di kewajiban tidak ada kewajiban tetap, tapi adanya kewajiban Oh, jangka ada panjang kewajiban dan lancar jangka doang ya? pendek. Oh iya, aku bacanya ada ini. Iya lupa. maaf. Oke, lanjut. Kewajiban jangka pendek sama jangka panjang. Di akun nominal ada pendapatan terdiri dari pendapatan operasional dan non operasional. Yang keduanya ada beban dari operasional dan non operasional. Oke, mantap. Terima kasih Santi. Sekarang satu lagi coba Ya. Angga. Oke Kak. Jadi untuk klasifikasi akun dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun tidak real. Sementara akun real dibagi menjadi 3 bagian. Ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Oke. Aktiva dibagi menjadi 2, lancar dengan aktiva tetap. Sementara kewajiban dibagi menjadi 2, kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Oke, mantap. Dan ekuitas. Oke. Sementara akun tidak real ada pendapatan dan beban. Pendapatan sendiri dibagi menjadi 2, operasional dan non operasional. Oke, mantap. Sementara beban dibagi menjadi 2, ada operasional dan non operasional. Sekian Kak. Oke, siap. Terima kasih. Angga. Coba saya tanya untuk semuanya, apakah sudah hafal semuanya? Karena kalau dites satu panjang. Ada yang lupa. Siap. Sip. Kalau udah semuanya, saya anggap sudah hafal ya, karena mudah ya 5 kelompok akun ini. Sekarang saya kasih tahu tujuannya, kenapa saya mewajibkan kalian untuk hafal minimal kelompoknya atau ketua kelompoknya. Kenapa saya mewajibkan untuk hafal? Karena nanti itu kita akan membuat jurnal nih. Kita dalam proses penjurnalan itu ada 5 proses yang harus kita tempuh sebelum kita bisa satset bikin jurnal. Kalau udah jago mah nggak perlu ada proses itu. Jadi proses yang pertama itu dalam pembuatan jurnal tuh kita harus menganalisis dulu transaksi, apakah transaksi tersebut masuk ke dalam penerimaan kas, pengeluaran kas, atau penjualan, pembelian gitu kan, dan transaksi-transaksi lainnya. Ibaratnya kita harus menganalisis transaksi itu masuk ke dalam transaksi apa, kemudian mempengaruhi ke akun apa aja. Setelah kita mengetahui sebentar. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama akun yang terlibat, ini di kalian ada share screen-nya nggak? Siti katanya nggak ada. Ada kok Pak. Ada Kak. Berarti Ada. Siti tolong di ini aja dulu, keluar dulu terus join lagi, nanti bakalan muncul. Kayaknya jaringan Sitinya yang kurang stabil tuh. Soalnya di yang lain ada. Nah, saya ulangi lagi. Kenapa alasan saya ngewajibin kalian buat hafal minimal ketua kelompoknya nih? Karena itu ya. Nah, Siti jaringannya kayaknya jelek, soalnya putus-putus suaranya. Putus-putus suara Sitinya nih. Udah kayak gitu Kak, cuma nggak bisa. Joinnya coba di HP dulu, joinnya di HP coba. Aduh. Oke, kan coba ulang lagi ya Kak. Coba ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ulang lagi nih. Alasan saya buat ngasih hafalan ini, minimal kalian tahu ketua kelompoknya. Contoh nih, kita di kelas akuntansi volume 9 kita bagi kelompok misalkan, terus masing-masing anggotanya ada sekian orang.
terus ada satu ketuanya. Nah, minimal sebelum kita mengetahui anggotanya, kita harus tahu dulu ketua kelompoknya untuk apa. Ya, untuk memahami karakter dari masing-masing kelompok tersebut gitu. Contoh di sini ada aktiva. Aktiva itu karakternya itu aset. Aset itu berarti sesuatu hal yang kita miliki dan sangat berharga. Kalau di kewajiban, kewajiban itu merupakan suatu keharusan kita untuk melakukan suatu pembayaran terhadap transaksi yang kita lakukan. Kalau ekuitas itu seluruh modal yang kita miliki di suatu perusahaan. Kalau pendapatan, pendapatan itu sumber penghasilan perusahaan. Kalau beban itu ibaratnya biaya-biaya yang kita keluarkan atau pengorbanan-pengorbanan yang kita keluarkan untuk proses operasional perusahaan. Ada yang berkaitan dengan operasional, ada pun yang tidak berkaitan, seperti itu. Nah, ada dua istilah nih di akuntansi yang wajib kita ketahui. Perbedaan beban dengan biaya. Jadi terkadang untuk penggunaan akun beban itu ada yang menggunakan akun biaya juga, padahal konsep biaya dengan beban di dalam ruang lingkup akuntansi itu berbeda. Kalau biaya itu baru pengorbanan saja, tapi kalau beban itu sudah dirasakan manfaatnya dan sudah wajib kita bayar. Nah, misalkan kita mengeluarkan biaya, bukan kita, kalian mengeluarkan pembayaran privat, misalkan akuntansi untuk 30 kali pertemuan kemarin. Nah, itu namanya masih menjadi biaya apabila pertemuannya belum terrealisasi. Nah, kalau misalkan sudah terrealisasi pertemuannya, itu yang sudah menjadi beban. Contoh dari 30 kali pertemuan yang sudah terrealisasi itu kan 2 kali pertemuan tuh. Nah, maka yang masih menjadi biaya adalah 28 kali. Yang sudah menjadi beban adalah 2 kali pertemuan. Itu contoh sederhananya. Seperti itu. Bisa dipahami perbedaan beban dengan biaya? Bisa. Diulangi lagi, Kak. Oke, contoh gini lagi. Contoh misalkan kalian bayar ini deh, bayar kosan untuk 1 tahun misal. Kalian bayar kosan 12 juta untuk 1 tahun. Kemudian kalian sudah menempati kos tersebut 3 bulan. Jadi yang sudah menjadi bebannya yang 3 bulan dan yang masih menjadi biaya adalah yang 9 bulan. Pada intinya, yang sudah dipakai, yang sudah kita rasakan manfaatnya itu menjadi beban. Tapi kalau yang belum dirasakan manfaatnya tapi sudah kita bayar, itu namanya biaya. Dalam akuntansi itu masuk ke dalam kelompok aktiva atau aset. Jadi kita ibaratnya tuh akan mendapatkan timbal balik atas apa yang kita bayar di kemudian hari. Seperti itu. Bisa dipahami perbedaan antara biaya dan beban? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Oke, sih. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang Maaf, boleh gimana, Resta? ekuitas tadi apa ya? Ekuitas itu adalah modal, seluruh modal yang kita miliki. Oh, ya Kak, makasih. Oke, sama-sama. Kak, maaf. Boleh. Kak, mau Zahira, nanya, Kak. gimana? Boleh, sok. Silakan. Gimana Ikram dan Zahira? Siapa dulu nih? Ikram dulu. Dia masuknya ke akun real atau akun nominal, Kak? Apanya? Biaya. Biaya itu karena masuk ke dalam kelompok aktiva, jadi masuknya ke dalam kelompok real gitu. Ya, Kak, siap. Oke. Zahira ada pertanyaan? Gimana? Tadi kan yang itu yang dibayar di muka, apa bukan? Sama apa enggak kira-kira? Betul, yang dibayar di muka. Contoh Zahira tuh bayar kosan tadi setahun. Berarti pakai akunnya adalah kosan dibayar di muka. Seperti itu boleh. Nah, sesuatu yang dibayar di muka itu masuknya ke dalam kelompok harta. Nah, nanti kalau misalkan sesuatu yang masuk ke dalam kelompok harta dan itu berupa biaya yang dibayar di muka, itu nanti tuh ada yang namanya penyesuaian. Oke, yang mau join pakai
Gmail orang lain boleh, untuk Siti Kartika ya karena jaringannya kurang stabil kayaknya yang HP pribadinya. So silakan boleh Dek. Kemudian lanjut lagi tadi untuk konsep biaya dan beban sudah bisa dipahami untuk semuanya. Nanti untuk rinciannya bakalan dapat kok. Malam ini kalian bakalan dapat rincian akun sama PowerPoint ini, kemudian recordnya bakalan ada. Bisa dipahami untuk konsep biaya dan beban perbedaannya semuanya? Bisa. Bisa. Bisa, Kak. Oke, sip. Sekarang karena konsep dasar sudah secara selintas dulu, kemudian kelompok akun, pengenalan awal sudah. Sekarang kita masuk ke proses yang ketiga, hafal siklus akuntansi. Tadi kan konsep dasar akuntansi sudah hafal, kemudian klasifikasi akun yang paling awal sudah hafal. Sekarang kita masuk ke proses siklus akuntansi. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan tahu secara umum hal-hal yang akan kita hadapi di kemudian hari. Hal-hal yang akan kita tempuh pembelajarannya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan membedah apa? Jadi mappingnya di sini di pertemuan 2 ini. Mapsnya. Yang pertama, dalam siklus akuntansi itu tadi ada yang namanya jurnal umum. Jurnal umum tuh seperti ini. Jurnal umum tuh secara singkat ini jurnal umum. Minimal tahu tabelnya aja dulu. Minimal. Nah, yang akan kalian hadapi itu proses penjurnalan tuh di sini nih. Di jurnal umum. Sama nanti ada jurnal penyesuaian juga sebetulnya. Cuman yang paling awal yaitu di jurnal umum. Karena bikin laporan keuangan tanpa jurnal umum nggak akan bisa, kecuali laporan arus kas ya cukup keluar masuk uang aja kalau laporan arus kas ya kan. Tapi kalau untuk laporan-laporan lainnya nggak bisa, harus ada siklus akuntansi. Nah, untuk kas di debit, tanah di debit, terus ada capital di kredit, ini tuh tidak serta-merta kita nembak jawabannya, enggak, tapi ada konsepnya. Tapi ada yang namanya aturannya. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah aturannya, aturan mainnya. Kita nggak bisa semena-mena seenaknya aja nih, karena kasnya bertambah disimpan di debit aja. Terus misalkan karena modalnya bertambah disimpan di debit aja. Soalnya di debit itu bisa dibesarin nggak? Gimana? Kak, di full screen Kak. Full screen Jadi aja. Full screen. Siap. Kasih. Ya. Sekali lagi saya ulangi. Dalam proses penjurnalan, yang di debit belum tentu semuanya bertambah, yang di kredit tidak semuanya berkurang. Melainkan ada yang bertambah di debit, ada yang berkurang di debit juga. Gitu. Nah, nanti kalian bakalan mengetahui kelompok-kelompok apa aja yang masuk ke dalam bertambah di debit, berkurang di debit. Itu kalian bakalan mengetahui di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pokoknya kalian bakal paham lah ya. Nah, sekarang ikuti dulu alur pertemuan 2 ini. Untuk coba yang mic-nya hidup tolong dimatiin dulu, soalnya mantul suaranya nih. Nanti kalau misalkan kalian mau bicara atau bertanya boleh langsung diaktifin ya. Kita telaah dulu. Di sini dalam jurnal umum ini tuh bentukannya nggak jauh beda, pasti seperti ini. Ada judul, ini judul itu paling penting karena ada tabel tanpa judul itu nggak, ibaratnya ada rumah tanpa ada nomornya, nggak jelas ini rumah siapa, nggak ada keterangannya. Nah, judul itu sangat penting karena ini untuk membedakan tabel yang kita buat itu merupakan proses siklus akuntansi yang mana. Kalau secara manual kita belum berbicara tentang sistem ya. Kalau pakai sistem kita tinggal input prosesnya sama sistem, tinggal download outputnya, laporan keuangan, enak. Nah, karena kita pemula, kita awam tentang akuntansi, kita harus tahu manualnya, yaitu prosesnya ya gini, perih, harus satu persatu gitu, repot, ribet, belum lagi kalau misalkan nggak balance hasilnya, liar we ya, pusing we ujung-ujungnya. Tapi nggak gitu juga, semua pasti ada jalannya yang harus kita tempuh. Nah, yang pertama, Kak, ya, Kak, boleh tanya nih Kak. Boleh. Aku Siti Kartika tadi. Gimana?
Ini aku kan, ini aku Siapa nih yang nanya? tadi Suaranya kecil. Kartika yang tadi. Gimana, Dek? Ini Kak, yang perlu kita hafal yang mana ya Kak? Yang perlu Aku kita tadi kan ketinggalan gitu. yang perlu ada hafal. Yang pertama, ini konsep dasar. Ya. Terus yang kedua, ini klasifikasi akun. Terus yang ketiga, ini siklus akuntansi. Tapi siklus akuntansi masih banyak, bukan jurnal umum aja, masih ada tahapannya ke bawah tuh sampai sini. Sekarang yang baru kita bahas jurnal umum dulu. Gitu. Cukup nanti di siklus akuntansi itu cukup kalian hafal proses 1, jurnal umum, proses 2, buku besar gitu-gitu aja untuk pertemuan ini mah. Nggak perlu sampai tahu ke konsep isi-isinya, belum perlu ke situ. Karena bertahap. Nah, sekarang saya sampaikan dulu konsep jurnal umum ya. Di jurnal umum ini kita kegiatannya yaitu bakalan membuat jurnal. Yang namanya jurnal membutuhkan ilmu untuk menganalisis transaksi, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu untuk memahami aturan debit kredit. Yang ketiga, ilmu untuk memahami sistem penggunaan nama-nama akun. Jadi kita nggak semena-mena pakai akun seenaknya kita, sesuai insting kita, nggak bisa kayak gitu. Tapi ada rulesnya, ada aturannya. Karena kita menggunakan sistem akuntansi yang berlaku umum, artinya kalau berlaku umum itu harus bisa dibaca dan dimengerti oleh semua orang yang menggunakan. Jadi sistem pencatatannya harus sama dengan orang lain. Itu tadi, kalau sistem harus sama artinya kita harus mempelajari sistem tersebut, yaitu aturan yang berlaku umum itu seperti ini, sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kalau di dunia IFRS, kalau di Indonesia standar akuntansi keuangan, SAK atau PSAK. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini dulu, jangan jauh-jauh ke pembahasan standar akuntansi keuangan ya. Di sini ada jurnal umum nih. Di sini ada jurnal umum. Yang pertama yang harus kita pelajari itu konsep pembuatan judul. Di judul harus menyebutkan nama perusahaan di baris pertama. Nggak boleh jurnal umum di baris keduanya nama perusahaan, tidak. Tapi harus nama perusahaannya terlebih dahulu di sini. Yang harus kita catat. Yang kedua, baru proses yang kita lalui saat ini apa. Kalau lagi bikin jurnal umum ya tulis jurnal umum, general jurnal. Kalau misalkan kita lagi nulis buku besar ya tulis lagi di sini di tengah-tengahnya apa, general ledger atau buku besar. Kalau misalkan kita sedang bikin neraca saldo ya tulis juga neraca saldo. Jadi di tahapan setiap kita tempuh itu harus judulnya itu harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nggak boleh asal bikin judul, tapi aturannya nama perusahaan dulu, kemudian nama siklusnya atau nama tahapannya, yang ketiga periodenya. Periode yang sedang kita catat itu periode bulan apa, tahun berapa. Nah, di sini untuk pencatatan judul di sini periode atau per itu beda-beda sih sebetulnya. Di sini kita harus mencatat bulan, tanggal akhir dan tahun. Berarti kalau per 31 Januari 2019, artinya di sini adalah sedang mencatat periode akuntansi bulan Januari per 31. Artinya kalau per 31 ya per akhir bulan Januari. Kalau per akhir bulan Januari artinya dari tanggal 1 sampai akhir bulan itu kita catat jurnalnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Kalian tatap tabel ini. Ada yang mau ditanyakan atau tidak dari tabel ini? Tatap aja dong. Tatap sama nanya. Kalau misalkan gak ada pertanyaan, saya anggap memahami. Belum ada tugas apa-apa dari pertemuan ini. Ref apa Kak Ref? Mau tanya itu referensi. Mau tanya, Kak. Boleh, silakan.
Iya kan, kayak saya sering lihat di YouTube atau di media yang lain itu banyak tabel yang beda. Maksudnya ini beda dari yang tabel yang lain. Itu emang beda-beda atau gimana? Bedanya dari segi apa coba? Rangka tabelnya. Bedanya Rangka dari segi apa? tabelnya itu bentuknya. Tanggal biasanya itu kan ekuitas sama dengan hutang Kalau itu, aktiva, kalau yang aktiva, hutang plus ekuitas gitu. kalau itu tabel persamaan dasar akuntansi. Kalau yang per satu akun, satu kolom, satu akun, satu kolom itu namanya persamaan dasar akuntansi. Kita untuk persamaan dasar akuntansi dilewat. Kenapa? Karena saya mau langsung aja ke intinya jurnal umum. Karena udah bisa langsung dipelajari. Saya punya metode cepatnya, nggak perlu belajar persamaan dasar akuntansi, langsung bikin jurnal. Jadi langsung saya terapkan nanti metode pembuatan jurnal dengan cepatnya gitu. Oh ya, jadi kalau tabel jurnal umum seperti ini. Iya, ini jurnal umum namanya. Jadi yang mana dalam jurnal umum itu ada kolom tanggal, nama akun yang kita gunakan, ada debit, ada kredit. Kalau untuk debit menjorok ke kanan ya. Menjorok ke kanan kalau untuk debit. Terus untuk kredit harus ke kiri ya, maaf, ke kiri. Kalau untuk debit itu ke kiri. Seperti ini barisannya di kiri. Kalau untuk kredit wajib menjorok ke kanan. Dalam artian ya harus berbeda, nggak boleh satu baris dengan debit. Karena untuk membedakan mana debit mana kredit. Nah, seperti ini. Ada cash, ada land. Ini artinya debit. Untuk Priska Capital itu di kredit. Karena berbeda dari segi penulisan. Kadang mahasiswa itu masih ada yang antara debit dengan kredit nggak bisa dibedain nih sebelah mana. Itu penulisannya salah. Nah, yang benar adalah seperti ini contohnya. Ada lagi yang mau tanyakan? Maaf. Boleh. Untuk yang referensi yang di checklist itu tandanya apa ya? Untuk yang referensi yang di checklist itu sebenarnya di referensi itu bisa pakai bisa pakai nomor akun, bisa pakai checklist. Kalau checklist itu tandanya sudah diposting ke buku besar. Jadi nanti itu setelah jurnal umum ada yang namanya proses pembuatan buku besar nih. Nah, dalam proses pembuatan buku besar ini kita harus menginput seluruh transaksi yang berkaitan dengan akun yang berkaitan. Contoh, di jurnal umum ada berapa kali transaksi untuk kas semuanya diposting ke buku besar kas ke sini. Kemudian untuk akun receivable juga sama, harus diposting sesuai transaksinya. Itu yang waktu itu ini ya Kak, buku besar ya Kak? Iya, ini yang kedua buku besar. Iya. Oh ya, terima kasih. Oke. Nanti itu setelah kita ibaratnya kita sudah selesai membuat jurnal umum nih. Kemudian kita masuk ke proses yang kedua, buku besar. Nah, itu harus menginput seluruh transaksi yang berkaitan dengan satu akun, harus diinput semuanya ke buku besar karena kita akan mencari saldo akhir dari setiap akun. Nah, nanti saldo akhir itu akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan laporan keuangan dari setiap akunnya itu. Nantilah itu mah ya. Pada intinya untuk checklist di sini untuk referensi di sini bisa pakai tanda checklist atau pakai nomor akun. Yang mana referensi ini bisa ditandai atau bisa mengartikan sebagai bahwa setiap akun yang ada di buku di jurnal umum ini sudah diposting nominalnya ke dalam buku besar. Seperti itu intinya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk proses selanjutnya? Ada lagi? Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Ada lagi nggak? Hello?
keputus ya barusan ya. Oke. Kenapa enggak kamu aja enggak? Keputus ya barusan ya. Mager. Terkadang memang jaringan suka berantem ya, ngajak berantem nih. Oke, kita lanjut. Oke, untuk dua proses tadi udah bisa dipahami atau masih ada pertanyaan? Jurnal umum sama buku besar? Jika ada paham. Saya mau nanya Boleh, Angga yang silakan. di jurnal umum. Boleh, jurnal umum gimana? Bisa ke slide-nya, bisa di nggak Kak? Full screen nggak? Bisa. Silakan gimana? Itu kan ada service income tuh 30, debit dan kreditnya sama, itu memang dari jumlahnya atau memang karena waktu SMA kan saya belajar itu kan debit dan kredit harus sama, apakah itu kayak gitu juga di jurnal umum? Oke. Antara debit dengan kredit itu harus sama nominalnya. Itu kunci yang utama. Debit dengan kredit dalam satu jurnal di setiap transaksi harus sama nominalnya. Kalau misalkan di debit ada 30 juta, di kredit pun harus sama. Tapi untuk nama akunnya boleh lebih dari 2 akun. Misalkan ada 3 akun. Dalam satu transaksi ada yang namanya penjualan secara sebagian tunai dan sebagian kredit. Berarti artinya di situ kan ada uang yang masuk, ada juga yang harus ditagih. Nah, dalam transaksi tersebut pasti melibatkan lebih dari 2 akun. Yang mana contoh, kita menjual barang dagangan senilai, atau kita melakukan pelayanan jasa senilai 10 juta tapi baru dibayar 3 juta misalkan. Nah, otomatis ketika kita menerima uang 3 juta itu masuk ke kas langsung di debit 3 juta, di debitnya lagi piutang usaha senilai 7 juta, di kreditnya service income atau pendapatan usaha senilai 10 juta. Nah, meskipun di debit ada 2 akun dan di kredit cuma 1 akun, itu nggak mempengaruhi nominal karena memang tepat jurnalnya seperti itu. Kalau misalkan dari akunnya salah, nominalnya salah, otomatis nanti bakalan ada kendala dalam proses selanjutnya, entah itu di laporan keuangan atau entah itu dari segi pembuatan buku besar dan neraca saldo. Di situ nanti bakalan ketahuan pada saat kita menyusun neraca saldo atau laporan keuangan, kita itu menyusun jurnalnya sudah benar atau tidak. Itu bakalan ketahuan. Karena dalam akuntansi balance belum tentu benar, nggak balance ya udah pasti salah. Artinya kalau misalkan balance aja belum tentu benar, minimal balance lah. Untuk akun, untuk penggunaan akun lah itu yang harus tepat nanti, dan nominalnya juga. Kalau misalkan di akun sudah tepat, kemudian di nominal sudah tepat, proses selanjutnya tinggal mindahin aja kok siklus akuntansi itu. Cuman yang harus kita pahami ya konsepnya itu tadi, konsep dari setiap tahapannya. Seperti itu, Angga. Kalau untuk akun tuh yang mana ya? Nah, ini akun namanya tuh cash, land. Ini bahasa Inggris ya. Cash itu cash, land itu adalah tanah, business capital itu adalah modal, equipment peralatan, cash lagi cash, akun payable itu utang, vehicle itu kendaraan. Nanti bakalan ada daftar nama akun dan bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya. Nanti cukup kalian lihat aja, nggak perlu dihafal. Karena seiring berjalannya waktu kalian bakal hafal. Nah, itu deh. Ini nama akun. Yang di sini tuh nama-nama akun. Nah, bisa dipahami untuk Angga dan barusan yang tadi nanya. Bisa Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, jurnal umum sama buku besar sudah. Kemudian di neraca saldo. Kalau di neraca saldo itu sifatnya saldo akhir dari setiap yang ada di buku besar. Di buku besar itu kan ada satu akun, satu tabel. Jadi nggak bisa dalam satu tabel ada 2 akun, nggak boleh. Ibaratnya udah harus pisah rumah lah. Kalau di jurnal umum itu satu rumah oleh semua, satu untuk semua. Tapi kalau di buku besar itu udah harus pisah rumah, masing-masing harus punya tabelnya masing-masing gitu. Untuk apa?
untuk mengetahui saldo akhir dari setiap akun. Kemudian nanti saldo-saldo akhir tersebut diposting ke dalam neraca saldo. Nah, dalam neraca saldo ini nanti kita bakalan membuat yang namanya debit sama kredit harus seimbang. Kalau misalkan debit sama kredit udah seimbang, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu bisa melakukan penyesuaian. Kalau misalkan memang ada yang harus disesuaikan, ada juga yang nggak perlu disesuaikan. Jadi nggak semua akun perlu disesuaikan. Nanti kalian bakal belajar mengenai ayat jurnal penyesuaian di sini. Di ayat jurnal penyesuaian ini kita akan mengetahui akun-akun apa saja dalam metode pencatatan accrual basis yang harus dicari saldo sebenarnya. Nanti bakal belajar. Kemudian ini yang namanya neraca lajur. Neraca lajur itu sifatnya mempermudah untuk proses pembuatan laporan keuangan. Yang mana di neraca lajur akan menyajikan dua laporan sih sebetulnya. Ada income statement sama balance sheet. Cuman ada dasar perhitungannya, yaitu dari trial balance dan AJP. Kemudian nanti dari trial balance itu atau neraca saldo percobaan kita comparekan dengan AJP dan nanti akan menghasilkan saldo sebenarnya. Saldo sebenarnya itu saldo yang akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan laporan keuangan. Sekilas aja dulu. Kemudian laporan keuangan yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Di laporan laba rugi itu kita akan mengetahui nominal laba atau rugi yang kita punya, yang kita miliki di setiap periode akuntansinya. Kemudian di laporan laba rugi ini ada ibaratnya tuh rumus khusus lah. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, berarti laba. Apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, itu artinya rugi. Ibaratnya kalian punya uang 10.000, jajan 15.000, ya rugi atuh. 5.000-nya pasti nombokin gitu. Kalau misalkan kalian dikasih uang 10.000, jajannya cuman goceng, ya punya laba goceng, disimpan uang saku gitu. Next, untuk laporan keuangan yang kedua yang akan kita pelajari yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini kita akan mengetahui naik turunnya modal kita. Dari modal awal sekian, kemudian ada penambahan modal dari hasil laba, terus ada pengambilan pribadi, atau kalau misalkan kita punya saham ada dividen nantinya, dan nanti kita akan mengetahui modal akhir yang kita miliki dalam satu periode akuntansi tersebut. Next, sekarang ada yang namanya laporan keuangan yang ketiga, yaitu neraca. Di neraca ini kita akan mengetahui seberapa sehatkah keuangan perusahaan kita, apakah tergolong kategori sehat, kurang sehat, sehat banget, lancar jaya, itu bahasa gaulnya ya. Tapi sebenarnya nggak gitu. Di dalam laporan neraca ini ada yang namanya analisis laporan keuangan. Di dalam analisis laporan keuangan itu kita akan mengetahui rasio-rasio kesehatan keuangan perusahaan. Kalau kita udah tahu kesehatan laporan keuangan perusahaan, kesehatan keuangan perusahaan, kita, sebagai manajemen atau pengguna laporan keuangan akan mengambil keputusan atas kepentingan-kepentingan masing-masing. Kalau misalkan kalian sebagai investor lihat laporan keuangan sehat atau enggaknya, itu akan membuat keputusan tentang penanaman modal. Kalau kalian sebagai perbankan, ketika kalian melihat laporan keuangan itu sehat atau tidak, itu akan memunculkan suatu keputusan tentang pemberian fasilitas kredit. Kalau kalian sebagai manajemen, ketika melihat laporan keuangan itu sehat dan enggaknya, pasti akan mengambil keputusan tentang yang harus diambil untuk kebaikan perusahaan atau operasional perusahaan yang lebih baik lagi, seperti itu. Tergantung kita posisinya apa di laporan keuangan itu, mempunyai kepentingan apa, seperti itu ya. Ada perhitungannya atau ada analisis rasionya. Apa aja Kak analisis rasio keuangan? Misalkan ada rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan lain-lain. Masih ada banyak lagi. Itu masuk ke mata kuliah analisis laporan keuangan semester berapa ya? Kalau di saya waktu itu semester 3 kalau di saya dulu.
Next, laporan keuangan yang keempat yang akan kita pelajari yaitu arus kas atau cash flow. Di sini kita akan mengetahui arus kas kita sumbernya dari mana, kemudian dipakainya kemana aja, dipakai apa aja. Itu bakalan kita ketahui dari laporan arus kas. Yang mana sumber keuangan arus kas itu ada 3. Yang pertama, kas yang bersumber dari hasil operasional. Yang kedua, dari hasil investasi. Yang ketiga, dari hasil pendanaan. Kalau pendanaan itu lebih ke kredit sih, sebetulnya kayak gitu. Jangan jauh-jauh dulu, itu pengenalan sekilas aja. Apa ada yang ditanyakan sebelum saya menginstruksikan hal selanjutnya? Kak, boleh. tadi silakan. yang siklus akuntansi nomor 4 itu apa ya? Siklus akuntansi nomor 4. Siklus akuntansi nomor 4. Nah. Kelebihan. AJP. Jurnal penyesuaian. Oke, udah Kak, makasih. Nah, oke, ada lagi yang lain? Yang kelima tadi, Kak? Yang kelima adalah neraca lajur. Kak, makasih. Ada lagi? Kak, boleh dijelasin nggak jurnal penyesuaian, Kak? Jurnal penyesuaian jangan dulu ke jurnal Jadi penyesuaian. aku pahamnya jurnal penyesuaian. Oh belum Kak, masih pengenalan aja ya? Pengenalan aja, belum. Masih jauh. Masih jauh. Kasihan yang masih nol banget. Kalau saya bahas secara mendalam dari masing-masing Oke, Kak. proses ini, nanti bakalan pusing mikirinnya. Ini apa ya, orang awal aja belum tahu gitu. Udah bahas-bahas yang lebih lanjut. Kasihan yang masih nol. Jadi saya kasih pengenalan secara sekilas dulu di pertemuan kedua ini. Nanti bakalan ada semua penjelasan tentang siklus akuntansi ini bakalan disampaikan. Gitu. Ada lagi secara gimana? Ada yang mau tanya lagi? Kalau yang nomor 8 itu gimana tadi Kak? Kalau yang nomor 6 kan laporan keuangan 1 itu kayak laba ruginya. Terus yang ketujuh itu laporan keuangan, kedua itu laporan perubahan modal. Nah yang 8 itu apa tadi ya? Yang 8 itu neraca. laporan keuangan 3. Namanya laporan neraca. Laporan neraca. Oke Kak, makasih. Ada lagi? Kak, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Untuk yang di jurnal umum, dalam 1 kali transaksi itu maksimal bisa masuk 3 akun. Bisa 3 akun atau lebih. Yang terpenting nominalnya sama dan memang akun yang terlibatnya pun sama dengan transaksi tersebut. Misalkan dalam 1 tanggal ada pembayaran pengeluaran kas, tapi dalam 1 tanggal kemudian dalam 1 waktu. Misalkan bayar air, bayar listrik, bayar telepon, bayar ABCD lah ya, intinya pembayaran. Nah itu bisa di satu jurnal kan. Tapi yang terpenting mempengaruhinya sama, yaitu mempengaruhi pengeluaran kas. Jadi antara sebab dan akibat itu harus sinkron gitu. Yang terpenting akunnya harus sesuai, nominalnya juga harus sesuai dengan yang terjadi. Itu bisa lebih dari 3 akun. Jadi nggak dibatasi untuk berapa, yang terpenting akunnya tepat dan nominalnya juga tepat. Seperti itu deh. Oke, baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi? Kak, Ya? Kak Syafri? dari secara dasar untuk perbedaan jurnal umum dengan buku besar gimana itu? Secara dasar, perbedaan jurnal umum dan buku besar tadi sudah disampaikan bahwa jurnal umum itu adalah proses yang paling awal yang kita tempuh untuk proses pembuatan laporan keuangan. Jadi tanpa adanya jurnal umum, laporan keuangan nggak bisa disajikan kalau dalam kalau dalam aturan pembuatan laporan keuangan. Kenapa? Karena kita itu di dalam pembuatan laporan keuangan kita menganut sistem double entry dalam proses pembuatan jurnal itu kita menganut sistem double entry bookkeeping, yang mana double entry itu kita minimal dalam dalam satu transaksi atau dalam satu jurnal minimal menggunakan 2 akun. Di debit ada, di kredit ada. Nggak bisa akun itu berdiri sendiri. Contohnya kita aja lah ya, manusia tanpa pasangan kita nggak bisa berdiri sendiri. Nah akun pun sama, bakalan kesepian. Kalau debit aja
terus kreditnya kosong, itu kesepian. Terus kalau misalkan nominalnya nggak sama antara debit sama kredit, itu bakalan sirik gitu. Nah kemudian tadi perbedaan dengan buku besar apa? Kalau di jurnal umum, satu periode akuntansi disatu rumahkan atau disatu tabelkan karena bentuknya jurnal umum. Kalau di buku besar kita mencari, nah misalkan di sini di dalam jurnal umum ada berapa kas ya, misalkan di sini tuh ada kas pertama, kas kedua, kas ketiga, kas 4, kas 5, kas 6. Ada 6 kali kas di dalam jurnal umum. Nah kita di buku besar tugasnya untuk mencari saldo akhir dari setiap mutasi kas. Yang pertama ada akun receivable dan sampai akun beban, itu kita masukkan dalam buku besar. Kalau di jurnal umum kita masih sifatnya per transaksi, tapi kalau di buku besar kita harus sudah menyatukan seluruh transaksi setiap akun dan akan mengetahui saldo akhir dari setiap akun tersebut. Begitu Kak Syafri perbedaan antara jurnal umum dan buku besar. Bisa dipahami oleh semuanya? Iya bisa Kak. Oke. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada, saya kasih instruksi selanjutnya. Tadi semua sudah nulis rangkaian siklus akuntansi belum? Sudah, Kak. Sudah. Kalau sudah, saya mohon untuk dihafal kembali. Karena tugas dari pertemuan pertama ini apa tadi? Kita harus memegang, minimal megang aja dulu lah kuncinya ya. Hafal. Hafal konsep dasar akuntansi, hafal nama-nama akun yang tadi saya tugaskan untuk dihafal, dan sekarang hafal tahapan siklus akuntansi, minimal tahapannya aja dulu. Oke, siap buat ngapal lagi untuk siklus akuntansi yang tadi sudah dicatat? Siap, Kak. Oke, kalau siap saya kasih waktu 10 menit buat hafalin. Enggak 10 menit, lama teuing ya. Terlalu lama ya, 5 menit aja deh. Mudah kok. Kalian cukup hafal tahapan-tahapannya aja, misalkan yang pertama jurnal umum, kedua buku besar, ketiga neraca saldo, 4 AJP, 5 neraca lajur, keenam laporan keuangan yang pertama, laporan laba rugi, kemudian yang ke-8 laporan keuangan yang kedua, laporan perubahan modal, kemudian tahap ke-9 laporan neraca, yang tahap 10 ada laporan arus kas. Seperti itu. Oke, siap? Aku udah hafal, Kak. Oke, tunggu dulu yang lain. 5 menit. Kak, boleh nanya, Kak? Boleh, silakan. Tadi siklus jurnal umum ada 9 apa 10 ya, Kak? Soalnya Kakak tadi nyebutkan nomor 7 nggak ada soalnya. Oh, 7 nggak ada. Kelewat berarti ya. Tadi itu di sini tuh ada berapa ya ini teh? 9. Ulang pelan, Kak. 9. Tadi jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal umum. Oke, saya sebutin lagi ya. Saya sebutin lagi. Jurnal umum, buku besar, neraca saldo, AJP, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada laporan neraca, dan yang ke-9 ada laporan arus kas. Gitu. Arus kas. Ya. Kalau untuk catatan atas laporan keuangan itu nggak kita pelajari. Nah, silakan dihafal dulu. Oke, Kak. 5 menit dari sekarang, silakan. Oke, Kak. Kak. Ya. Hafal. Oke, yang udah hafal di-keep dulu, Oke, Kak. Oke. Dapat. Sip. Sampai jam 9 pas ya. 21.00 ya, 3 menit lagi ya. Oke, Kak.
Permisi Kak, Ya, Dek. mau nanya kenapa kok catatan atas laporan keuangan kenapa kok dipelajari di kampus juga nggak ada? Kenapa ya? Karena catatan atas laporan keuangan itu disajikan oleh auditor. Jadi, kita harus belajar dulu auditnya. Baru bisa bikin catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Itu tuh ada di tingkatan S2 kalau untuk CALK, atau enggak yang udah profesi akuntansi, yang udah ngambil profesi, itu baru bisa bikin CALK. Kalau di kampus nggak ada juga pembuatan CALK karena itu tadi harus ada dasarnya, yaitu audit. Kita harus paham dulu sistem auditing. Itu deh alasannya. Kalau lulusan S1 itu minimal bisa menyajikan dan paham dasar-dasar auditnya. Nanti untuk lanjutannya itu kita bisa bikin CALK. Begitu, Jaira. Berarti Kak itu adanya di mata gimana? Berarti CALK itu adanya di mata kuliah auditing. Enggak, ada mata kuliahnya tersendiri, cuman di jenjangnya beda, bukan di S1 gitu. Bukan di jenjang S1. Kalau di iya, S1 Kak. Terima kasih. sampai laporan arus kas. Itu pun di S1 nggak dipelajari secara mendetail. Hanya sekilas aja di pengantar 1 sama pengantar 2. Gitu, adekku. Ya Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Udah, Kak. Udah 5 menit Kak. Oke, sip. 5 menit sudah Udah. berlalu. Siapa yang mau? Udah tuh, Kak. Tapi saya mau kalian on cam ya. Yang Hah? Angkanya Ngintip dia tuh kayaknya nanti. nggak apa-apa, jujur aja sama diri sendiri, karena yang merasakan hafal dan tidak tuh kalian sendiri. Jujur aja, nggak apa-apa, nggak hafal sekarang juga nggak apa-apa kok, nggak akan dihukum. Sok, boleh on cam ya, yang mau silakan. Siapa? Baru bangun tidur, Kak. Nggak apa-apa. Baru bangun tidur, makanya nggak pede. Nggak apa-apa, tetap ganteng kok. Idi. Ais. Sok, siapa? Angga mau? Tika coba deh. Boleh, sok silakan. On cam ya, on cam ya. Ini saya zoom nih. Zoom in, zoom out. Gelap Kak. Nggak apa-apa, gelap-gelapan. Oke. Pertama, jurnal umum. Kedua, buku besar. Ketiga, neraca saldo. Keempat, AJP. Kelima, neraca lajur. Keenam, laporan laba rugi. Ketujuh, laporan modal. Yang ke-8, laporan neraca. Yang ke-9, laporan arus kas. Oke, mantap. Ulangi lagi. Pelan-pelan. Aduh, deg-degan Tika ini Kak. Aduh. Oke. Ya, pelan-pelan ya, biar yang lain memperhatikan. 1, apa? Pertama, jurnal umum. 2. Kedua, buku besar. Ketiga, neraca saldo. Keempat, keempat AJP. Kelima, neraca AJP itu apa? lajur. AJP itu singkatan dari apa? Jurnal penyesuaian. Oke, mantap, lanjut. Kelima, neraca lajur. Keenam, laporan laba rugi. Ketujuh, laporan modal. Laporan apa? Ketujuh, laporan modal. Laporan perubahan modal. Ya, perubahan modal. Kedelapan, laporan neraca. Dan laporan arus kas. Oke, mantap. Terima kasih Ade, bukan Ade Fitria ya, tapi Kartika menyamar jadi Ade Fitria. Lanjut. Iya, Ade. Lanjut, siapa lagi? Boleh nyoba enggak, Kak? Sok, silakan. Ayo.
Silakan. Cuman baru bangun. Dibuka atuh. Baru bangun tidur, Kak. Iya, baru bangun tidur. Dibuka dong, dibuka. Nah, Oke, Kak. yang dari pertama bawel nih. Di pertemuan pertama bawel banget. Silakan. Halo. So, boleh. Oke. Kayak wibu. Siklus akuntansi. Ya, bagus, Kak. Yuk. Sambil mikir ya. Iya. Siklus akuntansi dibagi jadi 9, yaitu pertama jurnal umum, buku besar, neraca saldo, AJP, neraca lajur, Disebutin nomornya. Yang pertama laporan jurnal laba dan rugi. umum. Yang pertama jurnal umum. Pelan-pelan aja. Oh, kalem, gitu Kak? santun. Iya. Ngegas sekali. Deg-degan Kak, sumpah. Deg-degan Kak. Tapi dia Jangan grogi. Santai. Sok, silakan. Oke. Jaringan saya error lagi nih mah. Ke-8 ada laporan neraca dan ke-9 ada laporan arus kas. Oke, semuanya kedengaran sama nggak? Soalnya tadi saya sempet out. Sama Kak, sama. Sama. Oke, mantap. Oke. Angga yang bawel, terima kasih. Anda lulus siklus akuntansi. Hafal aja. Next, siapa lagi? Bu out. Coba, siapa lagi? Cung. Kerentika mau? Saya Kak. Boleh. Silakan dibuka kameranya. Ini mulai Kak. Mulai. Siklus akuntansi ada 9, 1 jurnal umum, 2 buku besar, 3 neraca saldo, 4 ayat jurnal penyesuaian, 5 neraca lajur, 6 modal, lapor 9 lanjut. Enggak. Kedengarannya. Coba diulang. Siklus akuntansi terbagi menjadi 9, 1 jurnal umum, 2 buku besar, 1 laporan perubahan modal, 8 laporan neraca, 9 laporan arus kas. Oke, mantap. Semuanya sama? Sama Kak. Sama sih. Sama Kak. Oke, makasih Kerentika sama Angga. Tadi ya saya belum bilang. Udah bilang makasih ya kalau ke Angga bawel ya. Masih ada yang sama-sama. Masih ada yang mau menampilkan? Mau, boleh, silakan. Sok, dibuka kameranya. Balik nggak kameranya? Enggak. Kalau kebalik dibalikin aja. Suruh balik lagi. Siklus akuntansi ada 9. Yang pertama jurnal umum, kedua buku besar, ketiga neraca saldo, keempat ayat jurnal penyesuaian, yang kelima ada neraca lajur, yang keenam ada laporan laba rugi, ketujuh laporan perubahan modal, ke-8 laporan neraca, sama yang terakhir laporan arus kas. Oke, mantap. Sama ya, terima kasih Alicia. Oke. Sama-sama. Saya tanya sekarang. Semuanya apakah sudah hafal? Apakah masih ada yang belum hafal? Yang belum hafal, Cung, ada nggak? Yang belum hafal nggak boleh gengsi. Ada yang belum hafal?
Aku. Siapa aku? Sekali lagi, Kak. Sekali lagi, boleh, silakan. Aku belum hafal, Kak. Belum hafal? Nggak apa-apa. Belum. Oke. Siap. Yang udah hafal, Cung, coba tunjukkan suaramu. Yang sudah hafal. Kak mau dong. Udah, Kak. Hafal. Udah. Coba, ini yang hafal enggak? Saya tanya hafal, nggak jawab. Saya tanya nggak hafal, nggak jawab juga. Ini hafal atau enggak? Saya lumayan Kak. Udah hafal. Oke, siap. Hafal. Oke. Saya Kalau lumayan. Kalau misalkan sudah hafal, alhamdulillah, berarti nanti tinggal matengin aja, jangan sampai lupa lagi. Kemudian yang belum hafal nanti silakan dibuka lagi PowerPoint-nya. Dan untuk sesi selanjutnya, tadi barusan ada yang mau tanya, siapa? Alicia ya? Nanya apa, Dek? Ini yang siklus akuntansi yang 9 ini kayak dia emang udah benar-benar fix gitu, 9 harus ada apa gimana, Kak? Udah fix, dan untuk neraca lajur itu sifatnya opsional. Yang mana opsional itu mempermudah. Jadi pilihan lah. Boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Kalau ada itu sangat mempermudah untuk proses pembuatan laporan keuangan. Itu. Jadi untuk neraca lajur sifatnya pilihan, boleh ada atau tidak, tapi kalau ada itu sangat mempermudah untuk proses pembuatan laporan keuangan, seperti itu. Jadi bisa 8, bisa 9. Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kak, Silakan Anda. Kak, saya kan mageran, jadi minta sedikit tipsnya dong untuk belajar. Nah, tips untuk belajar akuntansi bagi kaum rebahan atau bagi kaum yang mageran buat mempelajari. Tipsnya adalah tentukan dulu tujuan kalian belajar akuntansi untuk apa. Contoh dari saya sebetulnya di D3 aja udah cukup sih kalau untuk ngajarin kalian akuntansi, siklus dasar akuntansi ya sebetulnya. Tapi karena saya mempunyai tujuan, jadi saya masih mempunyai semangat untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Nah, artinya dari tujuan itulah kita dapat mempunyai motivasi untuk belajar atau untuk mempelajari sesuatu, khususnya di bidang akuntansi. Jadi tentukan dulu kalian di akuntansi itu pengen meraih hal apa. Kalau saya lagi contohnya, saya masih melanjutkan studi akuntansi karena tujuannya ingin memperbaiki keilmuan saya yang masih kurang-kurangnya itu diperbaiki lagi di jenjang selanjutnya. Kemudian ingin menyampaikan atau ingin berbagi ilmu akuntansi kepada kawan-kawan atau rekan-rekan yang satu ruang lingkup akuntansi, atau ibaratnya mah yang satu perjuangan lah ya, kalau bahasa lebaynya gitu, si pejuang akuntansi. Kemudian saya kan bidangnya ngajar akuntansi, otomatis kalau keilmuan akuntansi saya lebih kecil daripada peserta saya mau ngajarin apa gitu kan ke kalian. Nah, itulah contoh motivasi bagi saya untuk gak mager buat belajar akuntansi. Itu contohnya. Jadi kesimpulannya adalah tentukan tujuan kalian belajar akuntansi untuk meraih hal apa dulu. Nanti setelah punya tujuan, baru bakalan proses apapun bakalan mau ditempuh, mau belok kanan, belok kiri, mau jalannya berlubang, mau ada badai, mau ada apapun, diterjang aja kayak gitu. Kalau istilahnya kayak gitu ya. Iya Kak. Iya Kak. Gitu. Angga udah ada tujuan nggak belajar akuntansi? Ada Kak. Ada apa Kak. tujuannya? Dapat gelar? Enggak. Pertama saya mau menyelesaikan S1 untuk masuk ke BUMN, atau kalau bisa memang rezeki saya ingin daftar PNS. Oke, mantap. Itu tujuan yang sangat mulia ya, karena untuk meningkatkan taraf hidup. Ya. Yang kedua sih ada rencana untuk lanjut S2 kalau memang rezeki. Alhamdulillah. Rezeki itu bukan ditunggu, sebetulnya dijemput. Iya, ini kok jemput Kak, cuman masih mager. Mantap. Jadi belajarlah kita untuk menjemput rezeki kita, apapun itu. Iya Kak, makasih Kak sarannya Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan selain itu?
Kak, izin bertanya Kak. Boleh, silakan. Zaki dulu ya. Nanti Yunisa, silakan. Untuk materi akuntansi sektor publik sama nggak sama materi akuntansi di S1? Untuk sektor Oh, publik, ada beda. untuk sektor publik itu ada materinya tersendiri, tidak dipelajari di kelas ini. Kalau kelas ini khusus untuk mempelajari dasar. Kalau mau mempelajari materi yang lanjutan-lanjutan itu masuk aja ke privat. Kalau privat itu pertemuannya cuman berdua. Jadi antara Jaki misalkan dengan saya, itu boleh membahas materi apapun yang masih ruang lingkup akuntansi. Kalau bertanya perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi dasar, pada intinya nggak sama nggak beda, tapi memang saling berkaitan. Ilmu akuntansi sektor publik ada di ilmu akuntansi dasar ini, karena akuntansi sektor publik itu kan akuntansi pemerintahan ya, atau misalkan akuntansi yang memang ibaratnya itu tingkatannya lebih tinggi daripada akuntansi dasar. Jadi pondasinya tetap ada di akuntansi dasar. Jadi mempunyai hubungan antara keduanya, nggak ada perbedaan. Kalau perbedaan otomatis beda, karena masing-masing itu punya tahapannya. Seperti itu, Jaki. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Sekarang Yunisa, ada lagi. Yunisa gimana deh? Iya, matanya Kak, ini auditor itu apakah hanya sampai mempelajari laporan arus kas atau ada jenjangnya lagi Kak? Oh, auditor itu tugasnya banyak. Tapi karena saya belum menempuh pendidikan audit sebagai audit, jadi saya belum tahu detailnya seperti apa. Cuman yang jelas bukan hanya menyajikan laporan keuangan saja, tapi lebih kepada mengoreksi hasil dari penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi kita itu sebagai auditor harus mengevaluasi dari segi penyajiannya, kemudian apabila ada kesalahan mencatat itu harus dikoreksi, kemudian kesalahan penyajian itu harus dikoreksi dan dilaporkan. Itu tugas auditor, seperti itu. Jadi bukan menyajikan lagi, kalau auditor itu hanya memeriksa dan mengevaluasi lalu menyarankan. Itu deh, Yunisa. Oh iya Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Berarti gimana Aura? Aku mau nanya Kak. Boleh, silakan. Coba itu belum dapat gelar apa itu gimana? Nanti mau yang besar apa? Suaranya Pada saat putus-putus deh. selesai S1 itu apa? Suaranya putus-putus deh. Gimana Aura? Halo? Iya, sekarang jelas. Gimana? Setauku ya kalau baru harus ambil PPAK dulu. Iya, memang betul. Jadi auditor itu harus ambil pendidikan profesi akuntan. Ada gelar. Gimana deh? Untuk gelarnya? Iya Kak. Untuk gelarnya untuk mendapatkan gelar itu, ya apakah kita harus mengambil PPAK dulu atau setelah S1 nanti itu kita udah dapat gelar dan setelah S1 itu gelar kita apa? Nah, kalau menginginkan gelar auditor atau gelar akuntan itu harus mengambil profesi. Kenapa? Karena memang ada pendidikannya. Contoh, mau jadi akuntan publik, mau jadi auditor publik, berarti itu harus mengambil CPA, mengambil pendidikan akuntan publik. Nanti dapat gelarnya adalah CPA. Tapi kalau mau jadi akuntan yang pendidikan profesi akuntansi aja, itu nanti dapat gelar CA atau Certified Accountant. Jadi kesimpulannya adalah untuk mendapatkan gelar dan akan bisa menjadi auditor itu setelah menempuh pendidikan jenjang selanjutnya, yaitu jenjang profesi. Seperti itu Aura. Jadi kalau selesai S1 hanya sebagai sarjana saja, sarjana di bidang akuntansi. Seperti itu deh. Jadi cuman SAK aja ya Kak, soalnya ya. Aku taunya SAK itu pada saat PPAK, karena aku nggak tahu karena aku backgroundnya saintek. Iya. Kasih Kak. Jadi harus S1 dulu, jadi minimal
untuk menempuh pendidikan akuntan itu atau pendidikan profesi akuntan itu minimal setelah selesai S1. Kalau D3 nggak bisa, harus S1, kemudian dari S1 itu bisa kita memilih S2 atau PPAK. Kalau PPAK berarti itu tujuannya menjadi seorang profesional. Kalau S2 berarti akademisi, jatuhnya nanti ke dosen, pengajar gitu kan. Kalau profesi yaitu jadi akuntan profesional, mempunyai gelar sebagai akuntan. Kalau kita sebagai yang masih mahasiswa S1 belum bisa disebut akuntan. Karena apa? Karena belum menempuh pendidikan PPAK tadi. Resminya seperti itu. Itu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada Yunisa mau nanya lagi? Ini Kak, berarti kalau misalkan kita mau ikut pendidikan auditor gitu ya, apakah harus latar belakangnya akuntansi, S1 akuntansi atau boleh dari bidang yang lain? Boleh dari S1-nya? bidang yang lain. Boleh dari bidang yang lain, cuman biasanya ada prasyaratnya atau ada tahapan yang harus ditempuh gitu. Misalkan dari jurusan manajemen atau dari jurusan lain lah pokoknya ya selain akuntansi. Itu ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh, biasanya tuh harus bikin apa gitulah ya, saya belum lihat-lihat juga, udah pernah lihat cuma lupa lagi. Pada intinya untuk calon mahasiswa profesi akuntansi, kalau yang bukan dari jurusan akuntansi sebelumnya S1-nya itu ada syarat-syarat tertentu untuk bisa diterima di profesi akuntansi. Seperti minimal sudah mempunyai pengalaman 2 tahun di bidang keuangan. Itu untuk yang bukan di jurusan akuntansi. Kalau S1 akuntansi mah udah pasti diterima. Asal lolos aja pendaftarannya gitu, seleksinya. Itu deh. Oh iya Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Ada lagi? Kak, izin bertanya. Boleh. Untuk profesi itu ya, profesi akuntansi itu dari kampusnya atau dari pihak luarnya ya? Gimana dek? Kalau misalnya mau daftar di profesi akuntan ya, itu seleksinya dari kampusnya atau dari instansi dari luar? Itu untuk profesi akuntansi itu sama seperti halnya S1, kuliah lagi kita tuh, tapi lebih pendek daripada S1. Kalau nggak salah tuh 2 tahun, sama kayak S2 2 tahun. S2 2 tahun, profesi juga sama 2 tahun. Kalau S3 berapa tahun ya? 3 tahun kalau nggak salah ya. S3 tuh apa berapa tahun gitu lupa lagi. Nah, untuk profesi itu bukan dari luar kampus, tapi otomatis kampus yang menyelenggarakan program studi profesi. Sama halnya kita sekolah lagi gitu. Ada semesterannya, kemudian ada wisudanya, ada tugas akhirnya juga, sama seperti itu deh. Jadi bukan pelatihan ya, tapi memang itu sekolah lagi kita tuh kalau mau jadi auditor gitu. Ada lagi? Izin bertanya Kak. Boleh. Di siklus akuntansi yang tadi kan sampai arus kas. Nah, kita di sini belajar jurnal pembalik nggak? Kita pelajari. Cuman kenapa saya tidak sampaikan? Nanti itu di akhir aja. Jadi nanti itu kita bakalan pelajari jurnal penutup dan jurnal pembaliknya juga. Seperti itu deh. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Senang nih saya kalau aktif-aktif. Aktif ya Bun? Oke, sepertinya sudah. Masih ada lagi yang mau tanya. Alicia, silakan. Enggak sih Kak, cuma mau Kakak cerita aja. Mau cerita tentang apa nih? Mau diceritain apa? Dongeng apa? Sambil Dulu Dongeng. dulu waktu kakaknya tamat SMA gitu langsung ambil jurusan akuntansi atau gimana? Terus itu kakaknya langsung kayak emang cinta sama akuntansi atau terpaksa apa gimana baru bisa benar-benar jago akuntansi? Oke. Iya, soalnya jago banget kan.
Oke, siap. Saya cerita nih sekilas. Saya itu masuk di jurusan akuntansi sebetulnya kepleset. Kenapa kepleset? Karena bukan keinginan saya. Dulu itu saya SMA-nya bukan SMA, tapi SMK. SMK-nya jurusan akuntansi. Tapi ada cerita di balik itu. Dulu itu saya tanya ke kakak, karena kakak dulu jurusan akuntansi. Pas saya lulus SMP, saya bingung kan nentuin jurusan apa. Karena SMA minat belajar saya kurang ambis lah waktu itu ya. Nggak seambis siswa-siswa lainnya. Kayak udahlah, nggak mau yang susah-susah, yang mudah-mudah aja gitu. Terus saya akhirnya ditanya sama keluarga, "Dek, sekolah mau jurusan apa? Mau SMA atau SMK?" Terus saya jawab dengan sepede itu bahwa saya mau SMK aja biar cepet kerja gitu. Pede kan, masih bocil, terus ditanya jurusan apa, terus jawabnya pengen cepet kerja, padahal pas udah kerja pengen rebahan gitu. Cita-cita rebahan. Pengen sekolah lagi, Kak. Pengen sekolah lagi. Iya benar, udah kerja Baru pengen sekolah lagi. tahun ini aja ngerasa kayak pengen sekolah lagi. Ya kayak gitu ya, kadang memang realita tak seindah ekspektasi. Itu memang kejadian Iya, sekarang. Kak, waktu itu tamatnya nggak bahas corona ya kan, awak udah tamat tenan corona. Terus gimana? Nggak ngerti apa-apa. Oke, kita lanjut nih. Nah, setelah itu saya ditanya, "Adek cita-citanya mau jadi apa?" "Saya mau kerja depan laptop aja, nggak mau yang susah-susah kerjanya, pokoknya mau depan komputer aja." Jawaban bocil kayak gitu. Saya dulu jawabnya kayak gitu. Terus ya udahlah, singkat cerita saya masuk jurusan akuntansi. Ya udah Dek, masuk aja jurusan akuntansi. Kakak juga jurusan akuntansi. Kata kakak saya gitu. Masuklah tuh, daftar jurusan akuntansi, keterima di jurusan akuntansi. Menjalani tahun pertama atau semester pertama lah. Di semester pertama dan tahun pertama saya nggak benci sih, cuman ketinggalan sama teman-teman saya yang memang udah lebih dulu gitu memahami akuntansi. Dulu saya pernah ngalamin di mana saya nanyain ke teman tapi nggak dikasih jawabannya. Pernah ngalamin itu, kayak nanyain ini cara nentuin debit kreditnya kayak gimana, terus teman saya jawab pokoknya kayak gini aja jawabannya, tinggal tulis aja jawabannya. Saya nggak bisa jelasin. Teman saya ada yang kayak gitu dulu pas zaman SMK. Pada akhirnya saya nggak berani nanya ke teman-teman, karena di SMK saya dulu itu sistemnya cepet-cepetan, yang cepat selesai dapat nilai paling tinggi, dikumpulin jawabannya, langsung dinilai. Terus pada intinya saya selalu ketinggalan lah, pasti dapat nilai yang tengah-tengah, nggak turun-turun banget sih. Kayak kalau teman saya 99, saya dapatnya 95 gitu. Nah terus setelah itu akhirnya saya berusaha lebih keras lagi. Saya sampai nanya-nanya ke bukan cutting atau ya kalau sekolah kakak kelas yang juara lomba cerdas cermat akuntansi. Terus juga sampai bikin kelompok belajar sama temen. Habis-habisan lah ya belajar di situ, tapi tetap nggak paham juga. Pada akhirnya saya bisa paham itu ketika kelas 2 baru tuh mulai paham. Kelas 2 pun semester 2 pas mau ujian. Setelah itu akhirnya saya ada di kelas 3. Kan di SMK tuh ada yang namanya uji kompetensi ya. Ada uji kompetensi akuntansi yang mana di situ wajib banget untuk lulus ujian akuntansi di siklus akuntansi perusahaan dagang. Mayobnya ada, yang sistemnya, kemudian yang manualnya pun ada. Sampai mabok tuh ngerjain akuntansi manual perusahaan dagang pada waktu itu. Terus akhirnya lulus lah ya SMK. Dipikir-pikir akuntansi tuh repot. Terus saya udah nggak mau pusing lagi, tapi kalau misalkan ngambil jurusan lain saya balik lagi dari nol. Akhirnya ketika saya mau masuk kuliah, dilema lagi kan tuh mau ngambil jurusan apa. Saya ngobrol sama orang tua, kemudian minta pencerahan lah ibaratnya, saya ngambil apa ya. Terus keluarga saya cuma bilang,
ya udah ikuti kata hati aja, nggak boleh dipaksa-paksa sama orang. Supaya apa? Supaya nyaman. Kalau misalkan kita punya pilihan, terus kita punya ibaratnya pilihan sendiri lah ya, nggak dipaksa oleh orang lain, nanti kita bisa tanggung jawab atas pilihan sendiri. Nah setelah itu saya ambil jurusan akuntansi ceritanya. Masih mudah karena semester 1 itu masih dasar-dasar akuntansi yang saya pelajari di SMK. Setelah itu mulai suka tuh semester 1, 2, 3 sampai lulus D3 saya suka sama akuntansi karena prinsip saya gini. Prinsip saya ketika saya sudah nyebur basah, ya udah tenggelam sekalian gitu. Saya SMK akuntansi, D3 akuntansi, S1 sekarang akuntansi, insya Allah S2 juga akuntansi, otomatis kan udah langsung tenggelam tuh di akuntansi. Ya udah lanjut aja. Jadi bukan cinta-cinta banget, tapi udah terlanjur tenggelam aja gitu deh, Alicia. Sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Mungkin memang ada takdir di akuntansi itu, ya itu tadi. Saya bisa ketemu sama kalian karena suatu kesalahan saya di masa lalu. Kesalahannya milih jurusan akuntansi tanpa dipikir dulu, tapi menimbulkan sebuah hikmah yang mana bisa berdampak untuk teman-teman seperjuangan di akuntansi. Itu sih cerita singkatnya. Kalau mau lebih banyak bertanya-tanya tentang akuntansi, boleh video call atau boleh telepon, boleh personal chat buat tahu cerita selanjutnya. Itu aja mungkin deh, karena kalau diceritain mah panjang, Alicia, dan agak motivasi sekali kak. Ya. Dan kak. Jadi ketika kita sudah basah ya udah terlanjur tenggelam aja sekalian. Tapi ada kesamaan sama aku. Asalkan itu tadi harus ada tujuannya. Kalau kita ngejalanin sesuatu tanpa ada tujuan, ya ibaratnya kita mau jalan-jalan nggak ada tujuan, kita cuma muter-muter aja di situ, nggak ada titik akhirnya. Itu sih untuk malam ini ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kedua ini sudah cukup malam nih, udah 9:30. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Minggu. Oh iya, untuk hari Minggu itu kita ada kelas gabungan sama volume 7. Yang mana kan saya pernah cerita tuh di kelas kita itu selain ada materi yang utama siklus akuntansi, tapi ada materi-materi tambahan. Jadi materi-materi bonus lah di luar daripada siklus akuntansi, yaitu mengenai akuntansi keuangan. Yang mana akuntansi keuangan akan kalian tempuh di semester 2 atau 3. Nah, di hari Minggu itu, khusus hari Minggu, ada materi-materi gabungan dengan volume 7. Sama volume 7 juga baru mau mulai minggu ini untuk kelas gabungannya. Karena nunggu kalian masuk kelas gitu. Untuk materinya nanti saya akan share setiap sebelum pertemuan. Untuk pertemuan 2 ini kenapa saya tadi tidak share? Karena ini baru permulaan. Jadi harus saya kasih arahan dulu, kasih pandangan dulu, baru bisa baca sendiri gitu ya. Oke. Untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya, kemudian semangatnya untuk belajar akuntansi. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kehidupan masing-masing ya, baik itu di lingkungan perkuliahan atau di lingkungan pekerjaan sekalipun. Dan yang bercita-cita mau jadi seorang akuntan, mau jadi seorang dosen di bidang akuntansi, semoga cita-citanya tercapai. Dan pesan saya cuma satu, konsisten terhadap satu bidang. Karena profesional itu bukan dilihat dari berapa banyak yang dikuasai, tapi profesional di satu bidang itu ya, konsisten kuncinya. Itu aja paling. Terima kasih, saya pamit undur diri untuk malam ini. Sampai jumpa di hari Minggu di jam yang sama, 7:30 malam. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat istirahat ya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya sama-sama. Nanti recordnya saya upload di YouTube ya. Oh? Oke, Kak. Wah, masuk TV. Oke.